khususnya Permata Immanuel dimanapun kamu berada. Dari sektor Agave Omega sampai ke sektor apa yo? Ada sektor yang belum disebutkan atau aku seingatku sih ada sektor yang belum disebutkan. Coba sektor yang belum disebutkan yang di rumah boleh teriak, kayaknya kedengeran sampai di sini. Sektor? Ada sektor Alpa, ada sektor Agave, ada sektor tadi pertama udah aku sebutin loh sektornya. Ada sektor Omega, ada sektor Alpha, satu lagi sektor perasaan udah aku sebutin tiga-tiganya. Ada yang kurang. Atau Permata Immanuel sekarang sudah pembaharuan kali ya. Udah 2 sektor ya. Semasa aku Permata, mulai dari Permata baru sampai Permata hampir emeritus ini ya kan ya. Ada 3 sektor di Permata Immanuelku. Yuk, ada sektor Alpha, terus Agave, yang terakhir Omega sektorku, ampun. Terima kasih semua teman-teman. Hari ini aku sangat rindu ya. Mungkin aku aja yang rindu, apa kalian juga rindu, nggak tahu. Apa mungkin kalian bosan kali ya? Karena minggu lalu kakak ini bukannya yang ini ya gitu kan. Tapi teman-teman, di sini kami teman-teman di perangkat acara baik yang di belakang layar selalu setiap minggunya ingin memberikan yang terbaik untuk kalian dimanapun kalian berada, baik yang stay di Medan, yang bersekolah, yang kuliah, atau yang sekarang ada yang merantau di luar kota mungkin cari donatur untuk kegiatan-kegiatan Permata kita ya. Ini mungkin minggu keberapa ya kak ya? Sudah ke beberapa kali ya kita mengadakan PA online ya. Sebenarnya kita nggak mau kayak gini, rindu ya, rindu dipanggil ke depan, dirayakan ulang tahunnya, rindu ya, rindu ada yang namanya sektor terbanyak ya kan. Setiap bulan kita ada ya, di akhir bulan kita selalu ada sektor terbanyak. Kayaknya yang aku ingat sektorku selalu menang ya, Omega suaranya ya. Ada yang namanya games tuh kan. Aku selalu rindu setiap bulannya itu PA gabungan. Nah PA gabungan itu biasanya sektor Agave, Omega dan Alpha itu gabung kita biasanya PA di Jambur. Kalau nggak di Jambur gereja, di ruangan gereja gitu kan. Yang aku rindukan itu kayak gini, ketika sudah PA gabungan kita nggak ada yang namanya sektor Alpha, Agave maupun Omega. Kita selalu berbaur ya kan, bener ya. Itu tuan rumah pasti selalu bergantian. Misalnya di bulan ini ada pengurus rungkun yang jadi tuan rumah, di bulan berikutnya ada sektor Agave, begitu selanjutnya bergantian gitu kan. Ya selain merindukan snacknya, iya kan, snack-snack yang bervariasi gitu. Tapi rindu juga untuk setiap PA gabungan yang bervariasi selalu diadakan untuk PA-PA kita. Aku ingat tuh kita pernah yang namanya PA tapi kita nonton film, bener nggak? Kayak nonton film kayak di bioskop, di set seperti bioskop juga, flyernya di set seperti tiket bioskop. Itu kayaknya yang Permataku rindu deh kreatifannya gitu kan, hadir lagi gitu. Tapi jangan khawatir, kuatkan doanya gitu kan. Terus berdoa supaya beberapa waktu ke depan ada perintah dari Moderalman, kita sudah bisa gereja lagi, sudah bisa PA lagi yang mungkin kegiatan tahun ini kita ada ini ya, pembentukan BKM. Semoga berjalan lagi cita-cita kita tahun ini. Permata pegang yang namanya kebaktian malam. Sama-sama kita berdoa untuk semua mimpi-mimpi kita ya teman-teman. Jangan sedih. Aku juga kadang-kadang lihat di di list, terutama di sektorku ya, aku lihat, yuk shalom teman-teman, siapa yang mengikuti PA online gitu kan. Aku lihat di sektorku, sektor Omega 3 orang. Itu sedih gitu kan. Biasanya apa mereka nggak mau ketahuan PA, tapi PA, atau yang benar-benar nggak PA juga nggak tahu. Tapi selain kami selalu berusaha memberikan yang terbaik, mengobati rasa rindu teman-teman, biarpun orang-orang yang dilihat itu aja. Tapi yakinlah teman-teman, ini sebagian dari suaranya Tuhan gitu. Tuhan mau teman-teman gak lupa sama yang namanya buku PA Permata, panduan PA-PA-nya itu tetap rindu sama yang namanya Permata, terutama Permata Immanuel. Ya,
Dimanapun kamu berada, teman-temanku, hati kami juga rindu, hati kami juga ingin selalu bersama kalian. Kayak lagu gitu kan, Tuhan selalu bilang gunung tuh bisa beranjak kemana-mana, kekuatan Tuhan itu bisa mindahin gunung ini ke sini. Jadi jangan jangan berpikir mustahil. Kalau ini yang namanya si Mama Corona ini, ya iya si Corona ini tuh cepat-cepat pergilah gitu kan. Kita juga pengennya nanti tahun ini kita Natal ya, bener ya kan? Ada Natal Permata Immanuel, ada heboh jahit baju gitu kan. Biasanya bulan-bulan segini udah pembentukan panitia kan gitu. Jadi teman-teman, yuk kita panaskan semangat kita hari ini. Yang di rumah biarpun PA online-nya dari HP atau dari laptop, atau mungkin rumahnya udah canggih gitu kan, colok. Ada ya yang colok langsung ke TV gitu, ada ya kan? Yuk bangkit sama-sama, ajak mama bapak di rumah gak apa-apa. Mak ikut PA online yuk mak, lihat permata kami mak gini-gini gitu kan. Yuk teman-teman bangkit berdiri, kita mau goyang bersama Tuhan. Kita mau katakan biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setia Tuhan tak akan pergi dari kita. Musik memuji Tuhan. Ya, sebelum kita memasuki ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Benar ya Bapa, Engkau menciptakan kami serupa, segambar dengan Engkau. Kami juga percaya penyertaan-Mu selalu hadir setiap harinya, selalu baru bisa kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan untuk penyertaan-penyertaan yang sangat luar biasa dalam hidup kami. Untuk setiap kegiatan kami, untuk setiap pekerjaan kami, untuk setiap kesehatan kami, orang tua kami, teman-teman kami, bahkan lingkungan kami. Tuhan yang tidak pernah tutup mata untuk selalu memberikan yang terbaik untuk hidup kami. Bapa yang baik, hari ini kembali lagi kami anak-anak-Mu Permata Immanuel melaksanakan PA kami Tuhan. PA online kami kembali lagi kami laksanakan. Menjadi sebuah keharusan PA online ini kami lakukan sebagai bentuk kerinduan kami kepada teman-teman kami Tuhan, di situasi yang membuat kami dan memaksa kami harus seperti ini. Karena kami percaya Tuhan dan kami yakini apapun yang kami lakukan dengan sepenuh hati kami, Tuhan melihat dan Tuhan menyertainya. Tuhan, kami mau menyerahkan PA kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kiranya Tuhan untuk setiap lagu-lagu pujian yang kami naikkan, yang kami nyanyikan, bahkan yang kami lantunkan menjadi sebuah puji-pujian menyenangkan hati Tuhan saja. Berkati mulut kami, berkati pikiran kami, bahkan berkati hati kami untuk selalu menyenangkan hati Tuhan saja. Bapa, ini kami anak-anak-Mu menyerahkan kebaktian kami hanya ke dalam nama-Mu saja. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Mari kita angkat lagu pujian kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Karena pemberian Tuhan dalam hidup kita sangat luar biasa. Tuhan gak pernah minta yang aneh-aneh dalam hidup kita. Tuhan cuma minta, ini hatiku Tuhan,
Ini segenap jiwaku, pakai aku karena aku begitu mencintai Engkau dengan segenap hatiku. Mari kita angkat lagu pujian ini dan lantunkan, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, dan layakkan seluruh hidupku hanya untuk menyenangkan hatimu. Musik memuji Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Tuhan beribu-ribu tahun yang lalu melakukan banyak sekali mukjizat dalam hidup kita. Bahkan sebelum kita lahir, sebelum orang tua kita ada juga, Tuhan banyak melakukan hal yang dianggap manusia tidak mungkin, tapi sangat mungkin bagi Tuhan. Mungkin kita sering berpikir, masih layak enggak ya aku di hadapan Tuhan? Masih pantas enggak ya aku menyembah Tuhan untuk setiap perbuatan tercela yang aku lakukan setiap hari, bahkan setiap detik? Tuhan masih anggap aku enggak ya? Tapi tanpa kita sadari, Tuhan selalu pelihara kita dengan sangat luar biasa. Ketika kita bangun pagi, melakukan aktivitas kita, Tuhan selalu lindungi. Ketika kita pergi kerja, melakukan aktivitas yang lain, Tuhan tetap lindungi kita, Tuhan tetap bungkus supaya kita nggak kenapa-napa. Mungkin tanpa kita sadari, ada orang lain yang iri sama hidup kita. Dia melakukan hal yang mungkin gak seharusnya dilakukan oleh manusia. Tapi Tuhan lakukan hal yang sangat luar biasa. Kebayang gak kalau misalnya hal itu terjadi tanpa pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Karena gak ada satu hal pun yang tak terbatas bagi Tuhan. Semuanya mungkin. Bahkan untuk situasi yang sekarang, kita mungkin anggap, ya udahlah, mungkin corona ini bakalan terus ada sampai akhir tahun. Udahlah gini-gini aja. Udahlah nggak usah cari kerja, susah lagi musim kayak gini. Udahlah
karena kita sekolahnya dari rumah, ya udahlah belajarnya aut-autan. Tuhan gak pernah ajarin kita untuk yang namanya nyerah, untuk yang namanya putus asa. Karena tuh kasih Tuhan, bahkan kuasanya itu lebih luas dari samudera yang ada di dunia ini. Kebaikan Tuhan mulai dari kita lahir sampai sekarang gak pernah ada habisnya. Kita akan memasuki firman Tuhan, kita akan mendengarkan sebagian dari isi hatinya Tuhan melalui pembicara kita nanti. Mari kita katakan, kita renungi setiap lirik lagu ini. Setiap musim yang berlalu, selalu ada kebaikan yang Tuhan lakukan. Teman-temanku permata, jangan pernah anggap Tuhan gak mampu melakukan hal yang kita anggap mustahil. Percaya aja, Tuhan cuma minta percaya. Tuhan akan lakukan bagiannya di waktunya Tuhan. Mari sama-sama lipat tangan, tutup mata. Kita angkatkan lagu penyembahan tak terbatas, musik memuji Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas
Shalom bagi kita semua teman-teman Permata GBKP dimanapun kamu berada hari ini. Secara khusus teman-teman Permata GBKP kilometer 9 Permata Emmanuel, berjumpa lagi di PA online kita. Walaupun situasi yang kita hadapi saat ini belum mengizinkan kita untuk boleh berjumpa, tetapi kita percaya bahwa kekudusan dan kemuliaannya tidak akan terhilang gitu, tapi kita boleh tetap rasakan. Kita akan mendengar atau belajar firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur pada saat ini Tuhan menyertai kami, Tuhan membimbing kami, dan Tuhan masih mengizinkan kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Walaupun kami tidak bisa berjumpa dengan teman-teman kami yang lain, tetapi kami percaya media ini mampu mempersatukan hati kami, mampu mempersatukan kerinduan kami, dan media ini juga tidak akan mengurangi kekudusan dan kemuliaan Tuhan di dalam kami menyembah Engkau. Sebentar Bapa, kami akan mendengar firman Tuhan, Engkau yang ajari kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang menjadi bahan PA kita pada saat ini diambil dari Amsal 11 ayat 12 dan Amsal 14 ayat 21. Teman-teman yang mempunyai Alkitab, kita boleh baca secara bersama-sama. Saya di sini, saya dan teman-teman di rumah atau dimanapun teman-teman berada saat ini. Amsal 11 ayat 12. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Sedangkan di Amsal 14 ayat 21 katakan, siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, Permata GBKP, tema kita pada saat ini menghina itu haram, ya. Menyadari dirinya berharga di mana Allah mampu menghargai orang lain. Yang kedua, mampu menjadi duta stop bullying. Pada saat ini kita bicara soal bully, ya. Soal menghina. Soal merendahkan orang lain di hadapan banyak orang, sehingga orang lain merasa tersakiti atas perkataan yang kita ucapkan, atas perkataan yang kita lontarkan. Ketika kita bicara soal Amsal ini, kita boleh banyak belajar dari apa yang diungkapkan oleh Salomo. Amsal ini menguraikan nilai dan sumber hikmat. Amsal berarti ucapan orang bijak, perumpamaan atau peribahasa berhikmat. Kitab ini memberikan nasihat-nasihat praktis untuk kehidupan sehari-hari. Mulai dari ucapan, perkataan, tingkah laku, dan juga Amsal ini menunjukkan bagaimana juga kita berkarakter, ya. Dan pada saat ini kita bicara soal bully, ya, menghina. Kalau kita baca di buku PA dijelaskan bagaimana orang yang suka membuli adalah orang yang menganggap dirinya kuat daripada orang lain dengan mengancam mereka untuk dicelakai atau dilecehkan. Atau sering sekali bully ini kita lakukan dengan alasan bahwa aku sudah kenal dia, aku sangat dekat dengan dia, kita nggak usah tandaan, jadi nggak usah baper minta kau begitu, ya.
Karena kenapa? Adisi renungkan, adisinin dirintah masing-masing. Mungkin kita adalah orang yang pelaku atau bahkan korban dari bully tersebut. Kenapa aku katakan seperti itu? Sering sekali di perkumpulan kita, di persekutuan kita, bully ini sering kita lakukan ya. Contoh ya, mengganti nama orang dengan nama yang menurut kita lucu. Karena mukanya mungkin mirip Dono atau mirip Temon. Sering kita panggil, Temon minta kah bagi ya. Tertawa kita dengan terbahak-bahak. Orang yang mendengar juga, teman-teman kita juga tertawa dengan terbahak-bahak. Adi sisungkun pusuhna, adi sinin ayona, secara seksama, kuakap ia sangat malu ya, atau sangat sedih. Karena ejaan atau perkataan yang menurut kita adalah sebuah bercandaan. Ya. Yang menurut kita adalah sebuah hiburan, komedi. Padahal orang yang kita bully tadi, yang kita katakan teman tadi sudah sangat sedih, walaupun dia masih bisa tersenyum di depan kita. Atau sering sekali kita dengan sangat mudah katakan gendut, kurus, hitam, atau sebagainya. Ya. Padahal dia tidak suka dengan ungkapan itu. Aku sangat suka dengan salah satu tagline atau semacam kampanye yang dibuat oleh salah satu stasiun TV swasta, ya, di mana setiap menyapa pemirsanya selalu memulai dengan hello good people, ya, orang-orang baik gitu dia. Setelah aku telaah, apa sih maksud dari tagline ini ya, kampanye ini, good people ini ya. Ternyata mereka mau menebarkan supaya orang-orang mampu memberikan inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya, baik dalam bentuk karya, perkataan, dan sikap. Good people adalah orang-orang yang mampu memberikan inspirasi. Good people adalah orang-orang yang mampu menguatkan melalui perkataannya. Good people adalah orang-orang yang sibuk berkarya, adalah orang-orang yang sibuk menelurkan karya dengan tanpa memikirkan orang lain, dengan tidak nyinyir. Kan iya, orang good people adalah orang-orang yang mampu menampilkan dirinya seperti apa yang diinginkan oleh Kristus itu sendiri. Tetapi saudara-saudara, sering sekali kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling hebat, adalah orang yang merasa paling luar biasa di antara orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita merasa orang lain lebih rendah daripada diri kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu cerita ya, cerita seorang anak kecil yang berada di sebuah toko hewan peliharaan. Di toko hewan peliharaan itu dibuat satu pengumuman bahwa dijual anak anjing. Ketika anak kecil ini melihat pengumuman ini, dia masuk ke dalam toko. Anak kecil ini bertanya, berapa anak anjing yang dijual itu? Pemilik toko menjawab, berkisar 300 sampai 500 ribu. Anak lelaki tersebut berkata, bolehkah saya melihat
anak-anak anjing itu, katanya. Pemilik toko dengan tersenyum dan bersiul, dan tak lama kemudian muncul anjing betina dan diikuti 5 anak anjing berlari-lari. Tetapi ada satu anak anjing berlari terpincang-pincang, tertinggal paling belakang. Si anak lelaki ini bertanya, "Kenapa dengan anak anjing ini?" Pemilik toko menerangkan kepada anak kecil ini bahwa waktu lahir dia sudah memiliki kelainan di pinggulnya dan akan menjadi cacat seumur hidupnya. Anak lelaki itu gembira sekali sambil berkata, "Saya beli anak anjing itu," katanya. Pemilik toko berkata, Jangan beli anak anjing itu. Tetapi kalau kau mau, kau bisa membawanya secara gratis," kata pemilik toko. Anak kecil itu tampak kecewa dengan jawaban pemilik toko. Dia berkata sambil menatap pemilik toko, "Aku tidak mau. Aku tidak mau Bapak memberikan anak anjing itu dengan cuma-cuma kepadaku. Meski cacat, dia mempunyai harga yang sama dengan anak-anak anjing lainnya. Saya akan bayar dengan harga yang seharusnya," kata anak kecil ini. Pemilik toko berkata dan menolak, "Nak, jangan membeli anak anjing itu. Dia tidak akan bisa berlari, dia tidak akan bisa melompat, dia tidak akan bisa bermain, dia tidak akan bisa berlari ketika engkau pulang dari luar. Dia tidak akan bisa bercanda denganmu seperti anak-anak anjing normal lainnya." Anak lelaki itu terdiam, lalu menarik ujung celana panjangnya. Dari balik celana itu tampak sepasang kaki cacat. Dia menatap pemilik toko dan berkata, "Aku juga tidak bisa berlari. Aku juga tidak bisa melompat. Aku juga tidak bisa berlari dengan sangat cepat ketika ayahku pulang dari luar. Saya tahu anak anjing itu membutuhkan seseorang yang mau mengerti penderitaannya. Saya tahu bahwa anak anjing itu membutuhkan seseorang yang paham tentang apa yang dialaminya," kata anak kecil ini. Pemilik toko terdiam. Pemilik toko serasa ingin menangis dan dia berkata kepada anak kecil ini, "Saya berdoa setiap hari supaya banyak anak-anak yang melakukan apa yang engkau lakukan." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sering sekali kita seperti pemilik toko ini membeda-bedakan orang yang cacat, orang yang normal, orang yang tidak mempunyai kaki dengan orang yang tidak mempunyai kaki, orang yang mempunyai tangan dan tidak mempunyai tangan. Sering sekali kita mengatakan bahwa harga mereka berbeda, harga mereka tidak sama. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita boleh melihat apa yang dilakukan oleh Allah kepada diri kita, ya, Dia tidak pernah membeda-bedakan kita. Dia tidak pernah menilai kita hitam dan putih. Dia tidak pernah berkata bahwa anak yang aku kasihi adalah anak yang gendut, anak yang gemuk, sedangkan anak yang kurus adalah anak yang tidak aku kasihi. Tidak pernah Allah berkata seperti itu.
Allah menganggap kita semua berharga. Allah menjadikan kita mempunyai harga yang sama. Tidak ada bedanya. Yang berbeda adalah respon kita menilai diri kita. Respon kita menilai diri orang lain. Ya. Kita boleh buka Yesaya 43 ayat 44a. Saudara-saudara yang mempunyai Alkitab coba baca ya. Yesaya 43 ayat 4a katakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan karena hebat kita ya, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kedudukan kita, bukan karena kekayaan yang kita miliki sehingga Allah mengasihi kita, sehingga Allah menebus kita dari dosa kita ya. Bahkan kita bukan siapa-siapa. Kita bukan orang yang layak ditebus dan dihargai. Tetapi Allah melakukan sebaliknya ya. Allah tidak menghina kita. Allah tidak menghukum kita. Tetapi Allah mencintai kita, menjadikan kita sama, menjadikan orang hitam, orang putih, orang gemuk, orang yang tidak mempunyai kaki, orang yang tidak bisa melihat dan melihat, balik kerina. Mampu menjadi duta, stop bullying. Mampu menjadi good people, ya. Janganlah menjadi orang yang menghakimi orang lain ya, menghina apa yang dia tidak inginkan. Tetapi kita dengan sangat mudah mengejek, padahal dia tidak ingin dilahirkan menjadi orang yang cacat. Dia tidak ingin dilahirkan menjadi orang yang hitam. Dia tidak ingin dilahirkan menjadi orang yang pendek. Dia sebenarnya tidak diinginkan dilahirkan menjadi seorang yang pesek. Ya. Lebar matanya atau lebar mulutnya, lebar kupingnya. Adi sungkun mentar min ia, adi sungkun tinggi min dia ya. Jadi janganlah sekali-sekali kita menghakimi orang lain dengan sesuatu yang dia tidak inginkan dilahirkan seperti itu. Ya. Saya percaya saudara-saudara pada saat ini Amsal ini sangat mengingatkan kepada kita ya, bahwa baiklah kita menjadi orang yang baik. Baiklah kita menjadi orang yang menutupi kesalahan orang lain. Baiklah kita menjadi orang yang mampu menjadi kekuatan bagi kelemahan orang lain, menutupi kekurangan orang lain di depan orang banyak. Ya, bukan menjadi orang yang membuka kekurangan orang lain di depan orang banyak, menghina, ya, mencaci. Tetapi jadilah kita menjadi good people yang menjadi inspirasi. Ketika kita hadir di situ menjadi kekuatan bagi orang lain. Ketika kita hadir di tempat itu menjadi semangat bagi orang-orang yang melihat kita. Bukan sebaliknya. Ketika kita hadir di sana menjadi batu sandungan bagi orang lain, ya. Jadi selamat buat kita semua, saudara-saudaraku, teman-temanku, Permata GBKP dimanapun kamu berada hari ini. Ketika kamu tidak suka dihina, jangan menghina. Ketika kamu tidak suka diejek, janganlah mengejek, ya. Jadi selamat ber-PA, selamat menjadi orang-orang baik, selamat menjadi good people. Ya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus,
Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman ini. Biarlah kami Bapa boleh belajar menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang mampu menjaga perkataan kami, menjadi orang-orang yang menjadi inspirasi bagi setiap orang yang mengenal kami. Ini kami Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita sudah selesai teman-teman mendengarkan firman Tuhan yang tadi sudah dibawakan oleh abang kita Dikba. Terima kasih untuk abang kami, semakin lagi kami diberkati Tuhan, semakin lagi lancar pelayanan Du, biarpun teman-teman Du atau adik-adik Du Permata sedikit bandel mungkin menurut Du yang susah diatur. Terima kasih Bang juga untuk sharing-sharingnya untuk semua pelayanan Du mungkin. Jangan pernah bosan-bosan untuk sharing untuk kami adik-adik Du Permata, terkhususnya Permata Immanuel. Ini kami semua adik-adik Du, kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Ya teman-teman, selanjutnya kita mau mengumpulkan persembahan kita. Jadi teman-teman boleh nanti sediakan persembahannya. Nanti ada pengurus sektor yang akan bertugas ke rumah teman-teman, sediakan sesuai dengan komitmen hatinya. Dan kita mau angkatkan lagu pujian kita, tidak dengan tangan yang hampa, musik memuji Tuhan. Ya teman-teman, kita sampai di penghujung PA kita. Kita mau angkatkan, kita mau naikkan lagu komitmen kita. Kita tadi udah dengar sebagian dari isi buku PA kita yang temanya menghina sama dengan haram. Jadi untuk teman-teman Permataku, Immanuel, Sektor Agave, Omega dan Alpha yang selama ini pernah dengan tidak sengaja ataupun sengaja menghina temannya, apapun yang keluar dari mulut kita, aku bilang kita karena aku juga merasa pernah, gitu kan. Jadi mulai hari ini coba kalau memang belum bisa menghilangkan, dikurang-kurangi. Ya, Tuhan itu menciptakan banyak jenis manusia. Ada perempuan, ada laki-laki, ada perempuan yang rambutnya keriting, ada perempuan yang rambutnya lurus gitu kan. Ada laki-laki yang keriting, ada yang baik, ada yang mungkin sering menyakiti, ada yang mengasihi gitu ya kan. Tetap jadi
teman-teman permata gitu. Jangan karena dia pernah ditolaknya cinta, mungkin ya kan. Mungkin ditolak mama iting kamkel dulu pernah dekku gitu kan. Tetaplah menjadi orang yang bisa menjadi berkat. Terus gunakan mulut untuk menjadi berkat, keluarkan kata-kata berkat. Karena kita semua bersaudara. Apapun warna kulit gimana pun bentuk rambut kita semua itu satu di dalam Tuhan. Ya, untuk kita mengangkatkan lagu komitmen untuk semakin lagi kita ingat kalau memang kita benar-benar bersaudara. Mari bangkit berdiri, nggak apa-apa berdiri di rumah. Anggap di kiri kanannya itu ada temannya, boleh bergandengan tangan. Boleh nanti tunjuk teman-temannya, katakan kau saudaraku, aku sahabatmu. Sama-sama teman-temanku bermata, kita angkatkan lagu pujian kita. Dalam Yesus kita bersaudara, musik memuji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita masuk di dalam doa syafaat kita. Sebelum kita berdoa, kami mau undang teman-teman dimanapun kamu berada, boleh bersama-sama dengan kami berdoa, boleh menyebutkan apa yang menjadi permohonan teman-teman, ya. Dan kita boleh yakini bahwa apa yang hari ini teman-teman minta, Tuhan izinkan menjadi kebaikan buat saudara. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Allah yang mengasihi kami, yang mencintai kami, yang memberikan kesempatan buat kami menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Pada saat ini Bapa, kami bersyukur kami masih bisa berdoa, masih bisa bernyanyi, masih bisa mendengarkan firman Tuhan dengan keterbatasan kami saat ini. Tetapi kami yakini bahwa ini adalah hal yang paling baik yang boleh kami lakukan. Kami mau berdoa Tuhan, hampir 3 bulan Bapa kami beribadah di rumah, bekerja di rumah, dan melakukan aktivitas yang lainnya di rumah, Bapak. Kami tidak tahu Tuhan kapan ini akan berakhir. Tapi kami percaya Bapak, ini adalah bagian dari kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi bagi hidup kami. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang bertanya, sehingga pertanyaan ini Tuhan mendukakan hatimu. Sehingga pertanyaan ini Bapa tidak percaya dan tidak mengimani bahwa Engkau ada dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan kami berdoa, kami rindu Bapa, pandemik ini boleh berakhir. Pandemik ini Bapa boleh segera selesai. Kami rindu berjumpa dengan saudara-saudara kami dalam persekutuan kami. Kami rindu beribadah bersama-sama, bekerja, melakukan aktivitas tanpa takut dan tanpa khawatir. Tuhan,
apapun yang terjadi hari ini, kami mau berdoa. Tuhan yang berkati orang-orang yang bekerja untuk penanggulangan ini Bapa. Pemerintah kami, dokter-dokter kami, perawat-perawat kami, dan semua orang-orang yang terlibat di dalamnya Bapa. Tuhan yang beri kebijaksanaan bagi mereka. Tuhan juga yang beri kebijaksanaan bagi kami, agar kami mampu menanggulangi dan menghadapi pandemi ini dengan hikmat dan bijaksana. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang patah pengharapan. Tetapi Bapa, biarlah di pandemik ini kami boleh tetap berkeyakinan bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan hadir menemani kami, bahwa Tuhan hadir memegang dan memeluk kami. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami yang sedang sakit. Secara khusus Bapak Ajaria Ginting, Bapak Juslina Sembiring terbaring di rumah sakit. Tuhan, Engkau yang mampu mengobati mereka. Engkau yang memberi kekuatan bagi kedua orang tua kami ini. Kami percaya Tuhan, kesembuhan yang datangnya daripada Engkau. Berkati dokter, berkati keluarga, berkati orang-orang yang terlibat di dalam proses kesembuhan keluarga kami ini. Dan kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami, Permata Immanuel. Terima kasih Tuhan buat anak-anak Tuhan yang luar biasa ini. Di masa pandemik ini mereka mampu berpikir dengan baik, mampu melayani di dalam keterbatasan ini. Tuhan, Kau berkati kehidupan mereka, baik dalam perkuliahan mereka, persekolahan mereka, pekerjaan mereka, ataupun saat ini Bapa mereka merindukan pekerjaan, merindukan jodoh. Kami yakin dan percaya Bapa, Tuhan akan mencukupkannya. Kami percaya Bapa, setiap orang yang sibuk melayani Engkau, maka Tuhan juga sibuk mengerjakan masa depan mereka. Kami imani itu akan terjadi tepat pada waktunya. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat-Mu di jemaat ini, GBKP secara khusus, GBKP kilometer 9 ini, orang tua kami, lansia, Moria, Mambre, pertua diaken, pendeta, KKR. Tuhan, Engkau yang berkati mereka, Engkau yang beri kekuatan bagi mereka, agar di masa-masa pandemik ini Tuhan, mereka tetap berada di dalam kesehatan, tetap mereka di dalam pengharapan. Biarlah Tuhan, apa yang boleh kami lakukan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ini kami boleh menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebaktian kita sudah selesai, mari kita berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Bapak kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kepada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
PA kita sudah selesai untuk hari ini. Kami juga mengajak teman-temanku jangan pernah letih dan bosan untuk selalu mengingatkan teman-temannya yang lain. Untuk teman-teman di sektornya juga untuk ayo teman-teman PA untuk PA-PA kita selanjutnya ya. Teman-teman, kami juga rindu untuk selalu bersama kami juga menunggu di PA-PA kita selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.